Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Oza Rangkuti tentunya tentang itu. Jadi jangan takut explore dirinya, apalagi mumpung masih muda. Kira-kira begitu yang bisa aku kasih. Silahkan boleh ada Q&A, kalau mau tanya aja. Apapun itu boleh, pertanyaan random juga boleh yang kayak basic banget, santai-santai aja, silahkan tanya. Silahkan. Ini Ardhito Pramono ya dari gaya-gayanya ya. Keren say, baju kamu keren. Oke, silahkan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Rizky dari Halo. ITL Trisakti. Saya mau nanya dong Kak, kan kalau kita dalam siaran radio ya, yang dipastiin tuh kan kelancaran dalam kita menyiarkan suatu topik kan. Yes. Nah, di suatu topik kan pasti kita nggak tahu gimana kita gugup atau typo. Itu ngatasinnya gimana sih Kak? Oke, gugup sama salah-salah sebut. Nah, iya. Banyakin ngomong sendiri, ini beneran. Banyakin ngomong sendiri sama latihan. Sama kalau misalnya gugup, typo, terus abis itu udah kadang-kadang suka gitu kan, kayak ngeblank gitu, panik. Sorry, salah lagi. Akuin aja salahnya. Dibanding kita ngeblank, panik, sorry, salah lagi. Jakarta maksudnya nggak kayak gitu. Sama perbanyak latihan ngomong di cermin sendiri. Itu tuh ngaruh banget sama tingkat pede kita. Teknik itu pura-pura podcast aja, pura-pura kayak diwawancarain orang tiap hari. Sekali lagi, sesuatu yang dilakuin selama 3 bulan tuh ujung-ujungnya bakal jadi habit. Oke, lanjut mungkin. Ini aku masih aman gak sih waktunya? Oke. Sip. Satu pertanyaan terakhir kali ya sebelum aku balikin ke MC. Ayo nih Kak, tenang aja bakal dapat door prize kok siapa yang aktif. Oh, baru dikasih tahu di akhir acara. Tadi udah ya? Udah. Tadi nggak kehitung loh yang nanya tadi loh. Halo Kak, Halo. kenalin aku Andin dari Lemaka. Udah nggak jadi penyanyi lagi kamu, Din? Sekarang kampus lagi kamu? Lain. Silakan Andin, pertanyaannya sayang. Oke, kita kan kadang kalau misalnya siaran, itu apalagi mungkin penyiar baru, belum bisa mengelola nafas dengan baik ya. Nah, itu kira-kira ada apa ya, tekniknya nggak biar helaan nafas, hembusan nafas itu nggak terlalu terdengar gitu, karena kan agak mengganggu juga ya. Mic popping gitu ya? Iya. Lari tekniknya, naik turun tangga. Berenang itu ngaruh. Iya. Yes. Masih lagi loh tanya. Jadi kayak marah-marah ya? Lari. Ya itu aja pertanyaannya. Oh, itu aja. Yes, oke. Aku jelasin ya. Thank you, Andin. Ya. Ini pertanyaan bagus. Aku punya contoh. Ada penyiar Jak FM namanya Davi Andri. Dulu dia siaran di Urban Radio. Training dia 3 bulan gak boleh siaran di Urban sama program director kita sekarang, orang Jak FM. Kenapa? Karena nafasnya nggak teratur. Latihannya disuruh ngapain tahu? Naik turun tangga, naik turun. Dia kan Davi naik turun tangga sambil siaran. Karena nafasnya pendek banget, dan nafas pendek emang nyebelin karena penggalan kata ketika siaran patah jadinya. Gara-gara nungguin apa? Nungguin penyiarnya nafas. Nyebelin kan? Kayak jadinya nggak enak gitu didengarnya. Itu. Jadi naik turun tangga, jadi kita kan capek. Akhirnya kita tahu nih heart rate dan lain-lain kayak gitu. Percaya sama aku, terakhir sih Davi Andri itu 3 bulan ya dia latihannya, dan itu ditontonin sama program directornya. Sekarang Davi Andrinya jadi kolega aku di Jak FM, program directornya jadi bos aku di Jak FM. Jadi orangnya tuh dua tuh masih hidup, dan cerita itu tuh emang beneran kejadian. Jadi olahraga, lari aja atau berenang atau jalan aja, karena itu ngaruh banget ke nafas. Dan bener, nafas itu menyebalkan. Aku juga masih belajar banget karena aku itu punya asma. Jadi suka sesak nafas gitu, apalagi kalau ngeliat foto dia sama mantannya. Tipis aja. Oke, ya. Aman ya? Semoga itu bisa membantu dan bisa dipraktekkan. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi kedua. Aku harap ilmu yang aku sampaikan itu bisa dipergunakan. Feel free untuk bertanya sama aku via DM Instagram yang berhubungan sama radio. Aku bisa jawab. Acara selanjutnya adalah materi kedua tentang broadcasting teknik siaran. Langsung saja kita panggil Bang Oza Rangkuti. Ikan ya guys. Cek, halo. Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Aisyah sudah mengajarkan gimana caranya menjadi public speaking gitu kan.
sekarang itu gimana caranya menjadi public enemy gitu, teman-teman. Karena dan gue senang banget bisa ke Trisakti untuk ngajar public speaking gitu ya, karena pas zaman gue kuliah, setahu gue anak Trisakti itu public speakingnya di depan gedung DPR. Jadi ini adalah sesi praktek ya untuk teman-teman di ITL ini, yang kampus UT tadi banyak ya. Yang belakang, yang itu lu kampus mana sih? Lu pada? Iya berempat itu. Trisakti semester berapa? 6. IPK berapa? 4 katanya. Berapa? 4 katanya tadi. Jujur aja bro, enggak yang kotak-kotak IPK berapa? 1, berapa? Jujur aja. IPK gue juga kecil dulu, gue di DO dulu, nggak usah malu. 3,5. Berapa? 3,5. Demi apa? Demi Tuhan. 3,5 IPK lo. Berarti 2 semester lagi lulus? Iya bang. Lo fakultas apa? MPU, Manajemen Transportasi Udara. Tuh, berarti kita harus menghargai orang seperti ini. Mungkin dia kelihatannya berisik dan mengganggu, tapi selain berisik, dia juga membuktikan bahwa dia juga dekil. Nah, nggak, bukan, maksudnya dia juga dengan IPK 3,5 berarti dia termasuk orang yang pintar berbohong. Nggak. Ya intinya nih sesi praktek teman-teman. Jadi ketika lo jadi penyiar seperti Aisyah atau ketika lo menjadi podcaster kayak gua gitu ya, kadang lo akan interview dengan orang gitu, dan kadang alhamdulillah kalau lo dapet tamu yang lo kenal gitu kan. Tapi kadang lo nggak di briefing, lo nggak dikasih tahu apa-apa. Tahu-tahu lo harus ngobrol aja nih sama itu orang gitu ibaratnya. Nah, jadi di sini kita akan melatih teknik interview kalian. Jadi ini adalah eksperimen. Ceritanya gue jadi tamu dan kalian akan jadi hostnya ceritanya gitu, ya kan? Mungkin ada giveaway juga dari kalian lagi, nggak ada? Ya udah, berarti ini emang udah belajar aja ya. Jadi coba gue mau nanya nih, yang beneran dari hati pengen jadi penyiar radio atau menjadi podcaster, boleh tepuk tangan di sini. Oke, berarti kalian memang harus latihan, nggak boleh malu-malu gitu, nggak boleh hanya maunya nonton doang gitu, nggak boleh hanya berani teriak dari pojok ruangan kayak si dekil tadi. Kita harus praktek gitu. Jadi kita akan coba, siapa coba? Volunteer pertama, lu bro mau coba langsung nih membuktikan. Atau yang lain dulu ya, nanti lu terakhir headliner dia. Coba, yang lain ada yang mau? Kakak? Latihan interview. Ceritanya interview saya gitu, saya ceritain tamunya. Yang ini aja yang radio, yang di radio. Divisi apa? Ada. Nggak mau bego pasti buat gua. Selain radio ini ada divisi apa lagi? Enggak, lu pada siapa sih di sini maksudnya? Gue pikir lu ekskul radio gitu di Trisakti, emang bukan? Peter, Peter gue tanya dulu, lu pengen jadi dia mau jadi penyiar kan? Tanya dulu. Peter, lu mau jadi penyiar radio? Apa? Belum kepikiran? Itu pintu keluar Peter, lu ngapain di sini? Siapa yang beneran pengen siaran atau pengen bikin podcast, siapa coba? Lu Mas Ganteng, Apple Watch, kemeja kotak-kotak, ayo maju. Lu kampus mana bro? Mana? UT Pamulang, oke, ayo. Nih ya. Lu ke atas. Cek. Nih mic Trisakti beli di Shopee apa gimana sih? Dari tadi mati-mati mulu, beli mic yang agak mahal dikit dong, gimana? Siapa namanya? Garsa. Hah? Garsa. Garsa, oke, nih Garsa. Misalkan lu siaran di FM nih sama kayak cek duduk Garsa, ya kan? Nah, lu siaran di Jak FM, terus tiba-tiba gua Oza Rangkuti itu bintang tamunya. Nah, lu harus interview gua kan? Nah, coba ayo. Langsung aja. Cek. Halo. Oke, listeners, kita sudah kedatangan tamu nih pada siang hari ini, yaitu ada Oza Rangkuti. Halo Garsa. Mic lu apa ya Garsa ya? Iya. Aduh, ini radio macam apa ya? Iya. Cek. Oke, ya. Langsung aja masuk ya. Ya, Oke. oke, tes. Interview. Jadi interview itu tanya jawab. Tanya jawab jadi gitu. Oke, gimana hari ini kabarnya nih Bang Oza? Wah, Benar banget Garsa, gue
memang habis dari ada perjalanan dan Senang sekali bisa hadir di studio Jak FM ini. Iya, iya. cek. Ini lobet, mic lu gak tar apa dari tadi? Oke. Oke, Oke. lanjut aja Bang ya. Oh ya, ayo. Oke, gua kalau boleh tahu apa sih motivasi lu pengen datang ke sini? Nah, gua itu pengen banget share tentang public speaking. Anak-anak dari ITE. Oke. Tuh, ya kan. Nah, kenapa lu pengen sharing? Apakah pengalaman lu banyak? Bener nggak? Cek. Ya kan? Ya kan sharing itu kan berarti kita sudah banyak pengalaman. Oke, gua Cek. Oke, gua rasa galau. cukup ya. Ada yang ini lu ganti juga sama aja yang ini. Bro, masih kan? Cek. Tes. Kayak emang saya sinyalnya nggak cukup, jadi kayak interview berdiri aja deh. Cek. Oke. Halo. Panitia. Halo. Harusnya yang pakai biasa. Halo, oh harus yang itu ya? Karena nggak usah pakai mic atau enggak? Suaranya kelantang. Cek. Coba cek Nick, kedengeran nggak di belakang suaranya? Denger bang. Kedengeran ya? Bang Dekil, Cek. Gua udah masuk nih. Pak. Cek. Ah, bagus. Makasih soundman. Gokil. Lanjut. Ya. Oke. Oke, kalau boleh tahu kan Ya. lu kesini pengen public apa Sharing. public speaking. Iya. Kenapa pengen sharing nih? Karena gue rasa public speaking itu adalah skill yang sangat-sangat kepake di zaman sekarang dan mahasiswa-mahasiswa dari Sakti ini gitu. ITF. cek ya. Sorry, cek. Ya. Mahasiswa dari ITL Trisakti ini itu membutuhkan public speaking untuk mereka di pekerjaannya nanti gitu Garsa. Oke, berarti ini penting juga tuh ke depannya ya. Yoi. Kalau menurut lu pribadi pentingan hard skill apa soft skill nih? Pentingan hard skill atau soft skill? Oke, menurut gue itu keduanya sama penting ya, tapi sesuai dengan tema tadi, Hard work. dan have fun gitu. Langsung masuk berizin ke lagu ceritanya gitu langsung. Maroon 5. 5 tentang animal ya? Boleh, gokil. Tepuk tangan buat Garsa dong, bagus tuh. Udah bisa lo Gar lo. Jangan lo ya kan. Mantap, Garsa aja. Bagus ya? Cek ya. Oke. Itu tadi contoh yang sangat bagus. Ayo dong, berikutnya berikutnya. Siapa lagi nih? Yang pengen jadi penyiar lagi. Selain Garsa, harusnya ada lagi dong. Oh ya, yang pengen jadi podcaster atau misalkan. Ya kan? Ada? Teman-teman? Gak ada. Oke, sekian. Kita tutup sesi ini. Oh, nggak apa-apa, tes aja. Ayo kakak, apa-apa, nggak usah deg-degan. Gak usah malu itu, jeng dekil pede gitu, nggak apa-apa. Naik aja, nggak ada masalah. Nah, cek bismillah nih mic-nya ya, semoga ya. Cek. Yoi. Siapa namanya? Kakak? Halo, gue Dinda. Dinda. Mau jadi internet penyiar atau mau jadi konten kreator atau podcaster gitu? Penyiar sama podcaster. Sama podcaster. Nah, jadi misalkan ini temanya, jadi kan konten saya ini tentang Jaksel biasanya di TikTok. Misalnya ini adalah sebuah channel YouTube yang bikin sebuah podcast gitu. Jaksel versus The Nurul gitu misalnya. Ya nama YouTube kan bebas kan, apa aja bisa terjadi. Nah jadi kita saling tanya jawab gitu kan. Misalnya ini syuting YouTube nih di ruangan gitu ada kamera-kamera gitu, terus lu hostnya, gue tamu kan. Kamera rolling, action. Boleh dong, boleh. Bebas aja. 107,8 FM UBJ Radio, suara pertama mahasiswa. Halo Baro Friends. Nice. Kebetulan di siang ini kita kedatangan satu bintang tamu
tamu yang gokil banget. Gokil banget kalau misal tadi juga teman-teman tahu jokesnya masuk banget. Gue juga tadi ketawa juga. Teman-teman gue juga tadi ketawa bang gara-gara jokes lo. Yoi. Boleh aja langsung kita sambut. Boleh bang kenalin nama lu bang. Mungkin ada teman-teman yang penasaran siapa gitu. Boleh ya bang. Kalau jadi penasaran ada yang pengen menunjukkan juga gitu kan. Boleh bang. Enggak. Gue nggak ini lagi sekarang. Boleh bang perkenalin. Halo teman-teman, saya Zara Gusti. Terima kasih sudah diundang ke acara ini oleh Dinda. Thank you Dinda ya. Yo. Gue senang sekali ini bisa hadir di sini nih. Gimana? Nah, kayaknya siang-siang gini pembahasannya banyak banget kayaknya bang yang mau kita bahas. Tapi kayaknya kalau ngeliat fenomena sekarang yang lagi banyak banget orang-orang bahas masalah denurus. Aduh, teman-teman gue bilang kalau misalnya jajan seblak, wah denurus. Jajan ini, wah denurus. Kayaknya emang fenomenanya lagi banyak banget bang yang nyebut gitu. Dan kebetulan kayaknya gue dengar lo tuh orang Jaksel ya bang. Yoi. Nah, kayaknya kalau misalnya kita lihat korelasi antara Jaksel sama denurus. Wah, dia udah mulai stres nih. Ternyata nggak segampang itu mentoring teman-temannya. Gue juga belajar juga, Din. Di sini, ya. Ya, oke. Jaksel versus Denurus yang menurut gue ya tidak harus ada hubungannya. Orang beli seblak bukan berarti itu Denurus. Kan? Orang naik ranking misalnya, belum tentu dia Denurus. Tapi kalau dia ke Bajawa Denurus itu udah pasti. Iya kan, kayak gitu. Temen lu? Tadi malam temen lu? Iya, dia baru ke Bajawa kan? Iya. Dia kasih hashtag denurus abis. Terus bumper closing Maroon 5 masuk, gokil Dinda. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Dinda dong. Ini baru jago-jago mereka ini ternyata ya. Siapa namanya ini? Bang Rehaan, oke. Atau mau ngapain bang? Ayo Lu pengen nggak jadi penyiar? Pengen. Jadi podcaster belum? Jadi podcaster? Pengen juga. Tapi lebih ke penyiar ya. Betul. Oke, lagi kita bikin sama aja kayak tadi Garza. Misalnya adalah radio lu dan gue ini bintang tamu. 107.9 FM Master Studio. Hai Mas Raners. Kenalin nama gue Rana dan gue di sini bawa guest star favorit gue sih sebenarnya. Gue tuh suka banget sama budaya Jaksel. Kayaknya gue langsung kenalin aja. This is Bang Oza Rangkuti. Joey, halo Rana, gokil nih. Gimana? Rehan nama lu? Ya, sorry. Rehan, iya. Nama akrab gue Rana. Oke. Terlalu banyak Rehan di sini. Oh, di Trisakti banyak Rehan? Banyak. Oh, Kayak 1, 2, 3, 10 kayaknya. Oh, banyak banget Rehan di sini ya. Bang. Sehingga panggilan lu Rana. Joey. Gimana, Ran? Gue pengen nanya lu ini kan sebagai duta Jaksel nih, kalau menurut netizen ya. Terus gimana tanggapan lu anak yang lu lihat sekarang ini? Kayaknya menurut gua sendiri, ya. Dari yang gue lihat itu sosok banget skena. Menurut lu anak yang skena banget itu gimana ciri-ciri? Ciri-ciri anak yang skena banget ya. Betul. Itu adalah seperti Peter tadi menurut gue. Iya dong. Maksudnya secara fashion coba boleh Peter berdiri dulu. Kita lihat ya. Yang mana sih Peter? Peter tuh, lu tuh, ya kan? Gitu. Apa long sleeve, Bruno Mars, tampang agak ngantuk gitu kan? Dan celana juga itu apa Cino gitu ya. Menurut gue Peter tadi tuh termasuk looks-nya dapat itu skenanya menurut gue. Tapi harus banget yang suka kopi nggak sih? Yang suka kopi? Iya. Yang suka, ya Peter suka kopi kan? Suka banget tuh. Ya kan? Oke, Rana tepuk tangan waktu sudah mepet ternyata. Thank you semuanya. Aisyah mungkin mau closing statement di atas terakhir ya. Abang mau ada Q&A ya mau gue juga. Mau? Ada yang mau lu tanya? Boleh. Ayo Q&A. Masih ada waktu nggak tapi? Masih ada bisa ya. Berapa lama bisa Q&A? Oke. Siapa yang mau nanya? Apapun tentang masalah kehidupan lu pun juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Thank you nih untuk soundman yang udah bagus banget sekarang. Langsung kita ke musik besok. Pasrah sih. Nanya apa bang? Apa? Gas. Gak maksudnya ntar ngobrol gitu. Gak langsung deal di sini. Ya, yang lain dulu boleh kalau misalkan masih mau berpikir mau nanya apa? Gak apa-apa. Siap.
Ah. Oke, Dinda lagi ya. Iya bang, halo bang. Ya. Dinda izin nanya. Kalau kayak tadi gue barusan kan kadang tuh gue ketika siaran gitu, kadang ngomongnya tuh suka cepet banget bang, karena kita agak susah ngatur ritme sama tempo suara kita gitu. Nah katanya kayak gitu, kalau yang kayak gitu fenomenanya katanya pas kecilnya jarang didengarkan. Nah, Ini gue suka nih, gini dong, nih mulai personal nih, gue seneng nih. biasanya orang-orang yang ngomongnya cepet yang belibet tuh karena pas kecilnya jarang didengarkan. Iya, sorry, Dinda di keluarga anak keberapa? Anak ketiga bang. Anak ketiga, Iya. dari 4 bersaudara. ger, lu dari lo fix lo, iya. Juga ke gua saya. Iya. Kira-kira kalau misal dari lu sendiri tipsnya gimana bang? Kan lu sebagai podcaster nih. Iya. Kira tipsnya. Ya memang anak biasanya anak kedua, sebenarnya biasanya kalau bertiga, jadi gini, anak kedua biasanya jarang didengarkan gitu kan. Anak ketiga biasanya yang paling rebel katanya. Makanya anaknya gitu. Jangan kan begitu-gitu teman-teman buat kita di sini. Tapi intinya memang kayak hal di masa kecil memang pasti ngaruh, tapi justru itu bagus karena kalau misalkan lu jarang didengar pas kecil, lu pas gede bawaannya lu pengen didengar banyak orang, jadi lu semangat tuh, lu bikin konten, lu bikin podcast kan, lu bikin apalah segala macam itu, jadi lu utilize aja trauma-trauma lu itu jadikan hal yang berguna bagi lu lah. Oke, Dina cukup terpuaskan. Semoga orang tua lu mendengar lu mulai dari sekarang ya. Oke, yang lain? Oke, perkenalan, gue izin tanya ya bang. Ya. Perkenalan nama gue Rehan dari Teater Sakti. Rehan tuh bener kata lu ya. Emang banyak Rehan di sini. Iya. Tapi gue thank you dulu bang, lu udah ngajak Bang Ilham bang. Halo. Wah, Ilham ada mau Q&A ke Ilham juga nggak apa-apa. Dia bisa jawab tuh. Ah, nggak mau. Tapi ada uang upload dari Trisakti berarti nggak? Ada nggak buat teman gue? Nggak ya. Oke bang, lu kan kemarin baru kena masalah soal yang makeup rutin tuh. Ya. Ya itu lah efek dari anak kedua Dinda. Biasanya suka gitu-gitu gitu. Cuman di satu sisi kan gue ngeliat lu public speakingnya emang udah oke kan. Nah cuman cara mempertahankan kepercayaan diri lu untuk mengeluarkan statement-statement nakal lah bahasanya di publik tuh kayak gimana bang? Sedangkan kan lu sebelumnya udah pernah dihujat kan? Iya. Ya, itu kayak gitu sih bang. Yang pengen gue tanya tuh bagaimana cara lu mempertahankan kepercayaan diri lu? Kepercayaan diri untuk ibaratnya ini membuat konten gitu ya. Mungkin kayak kita cara mempertahankan kepercayaan dirinya adalah ya kita memang harus bikin konten yang kita mengerti banget. Kita benar-benar hafal lah semuanya misalkan gitu kan. Kayak mungkin klip-klip TikTok pendek itu kan segmen yang memang gue bikin. Jadi ya gue yang paling ngerti tentang segmen itu, yang intinya kayak lu tau orang-orang yang bla bla bla, ini yang pengen mereka denger, terus gue puji-puji berlebihan gitu doang kan. Kalau misalkan gue bahas makeup bener-bener blush on, lipstick gitu-gitu kan nggak ngerti juga gitu kan. Dan ya memang kita harus bikin konten yang kita paham gitu. Lu harus tahu skill lu di mana dan apa yang lu bisa lakuin, dan lu udah pasti pede. Apalagi kalau hal yang emang kurang lebih lu doang yang mainin gitu ya. Kayak temen gua Apos, kalau ada yang lu lihat ya, dia di TikTok itu sekarang suka pura-pura jadi kayak orang-orang MLM gitu. Nah itu ada lu bisa cari Apos Utagawa di TikTok. Dia kayak jadi just terus kayak apa? Iya. Nah tapi kan gua aja gak kepikiran tuh. Gua ngomong sama Apos kayak, Pos MLM tuh ya, kok lu bisa kepikiran ke situ gitu. Nah jadi ketika dia main MLM dan orang lain gak main MLM, udah pasti dia pede, karena nggak ada yang kayak dia yang pakai jas terus kayak gue berkah no riba gitu kan sindir sebetulnya kan. Sebenarnya itu sindiran gitu, tapi karena dia sangat hatam dengan MLM, jadi ya itu bikin dia pede. Jadi tinggal cari aja apa yang lo paling ketahui dan exploit di situ sampai habis gitu kan caranya. Oke, thank you bang. Kebetulan gue juga sih jadinya. Explicit gokil. Tanggal 31 datang berarti di Tori Bar Kaizoku. Gue ada acara, sorry. Baru mau promo ya. Ya, oke. Oke, ada lagi yang lain? Gue ada yang ditanyain sih. Iya, Dap. Gak apa-apa. Siapa? Ini, Bang. Jangan.
Jangan yang temen gua maksudnya, yang mahasiswa dong. Masa temen gua suruh nanya lagi, kita tongkrongan udah ngobrol. Abang mau nanya bang tadi, Rangga temenan enggak? Oke, kalau udah nggak ada mungkin oh ya cukup. Oke. Terima kasih, Oza Rangkuti. Oke, naik dong kak. Enggak, ini mau di sini karena mikir itu nggak nyampe. Oh gitu. Sini, jadi duduk sini aja. Oke. Oke, jadi kita mau nge-review dikit. Tadi kan hari ini yang sesi 2-nya tuh kan materinya praktek. Ya. Terus tadi kita udah meraktekin, ada lagi nggak mikrofon? Apa suaraku ini udah masuk? Itu udah oke. Oh, udah. Udah bagus mereka sekarang. Udah belajar saya. Oke. Jadi kalau kayak gitu, tadi kan beberapa udah ada yang maju. Ini kita sekarang bakal bahas tentang gimana yang benar, sama tadi kita nilai beberapa ada yang dari penampilan tadi gitu kan. Iya. Tadi 3 siapa aja? Garsa, Garsa, Dinda, sama si Rehan. Rehan yang satu bukan Rehan yang ini ya. Oh, Ini oke, Rehan ada 2. harus 10 di sini Rehan. Jadi tadi kalau ngomongin soal prakteknya, alangkah baiknya kalau lagi siaran, tadi ternyata banyak yang mau jadi penyiar ya. Alangkah baiknya ketika kita punya tamu yang udah datang studio kita dan posisinya mereka bakal kita interview, anggap mereka teman. Oke. Jadi ketika udah di sini, ibaratnya Jak 101 FM, all great things for your day. Seru banget ngomongin soal fenomena Jaksel belakangan hari ini. Seneng banget juga aku ngeliat orang-orang yang kayaknya sekarang gayanya tuh udah 11-12 hampir sama semua. Tapi kayaknya kurang seru kalau gue bahas sendiri karena gue bukan expertnya. Jakarta sekarang gue udah ngundang nih. Beliau adalah Prince of Jaksel, happy banget ada di studio di sini dan kita bakal tanya-tanya kenapa dia sering banget di hate. Oza Rangkuti apa kabar? Baik, Aisyah. Tiba thank you juga nih udah ngundang gua ke Jak FM ini. Seneng banget loh. Udah makin kesini makin ini ya, sehat, happy. Amin. Aman ya. Amin. Udah lama Apanya? dihujat terus-terusan ya? Ya lumayan. Lumayan ya. Iya. Terus gimana? Terakhir kan dihujat makeup rutin. Betul. Nangis atau gimana? Lumayan trauma. Apa sih coba komen yang paling menyebalkan pada saat dihujat konten tren makeup rutin itu? Ada yang bilang lelaki-lelaki seperti ini harus mandul pada waktu itu. Ada yang kabar beneran, Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang perkara blush on disumpahin mandul kan agak sedih ya Aisyah ya. Lumayan. By the way, hari ini terima kasih banyak lo udah menyempatkan waktunya untuk main ke broadcasting training kampus Trisakti ini. Sama-sama. Dari tadi yang udah saya bahas, kira-kira ilmu apa yang kepake banget dari dunia public speaking? Dari dunia public speaking yang kepake banget itu adalah benar, tidak hanya di atas panggung atau di belakang mic ya, tapi kayak ketika kita mungkin berbicara dengan klien atau ketika kita pitching kepada investor gitu. Itu public speaking itu kepake banget. Gue bersyukur banget menjadi orang yang belajar public speaking juga karena itu sangat kepake di hidup gue. Nih mic mulai berulang lagi. Tadi udah enak tuh padahal. Oke, kita lanjut lagi, kita bakal bahas seputar ada pertanyaan, ceritanya lagi ada pertanyaan dari pendengar ya. Ada titipan pertanyaan dari Jakarta nih. Yoi. Baik yang bilang gini, katanya lo itu bener-bener pengamat Gen Z banget. Betul. Apa yang lo lihat dari anak-anak Gen Z yang ada di kampus Trisakti ini, Oza Rangkuti? Wah, bisa kita lihat nih Gen Z yang sepertinya lumayan bervalue ya, karena mereka datang ke seminar-seminar seperti ini gitu. Keren. Tidak hanya datang ke tempat-tempat misalnya hiburan-hiburan doang gitu kan. Jadi ini adalah Gen Z yang menurut gua punya kesempatan besar lah di industri hiburan Aisyah gitu menurut gue. Amin. Apa pesan-pesan kamu untuk mahasiswa-mahasiswa ini yang ingin berkarir bukan cuma sebagai penyiar radio, tapi mereka itu juga pengen jadi content creator, karena sebenarnya public speaking itu juga dipakai kayak lo bikin TikTok. Betul. Bukan cuma dapat hujatannya doang, tapi AdSense-nya juga banyak kan. Iya. Saya yang ngata-ngatain, yang bete-bete, yang bilang lo jelek, betul. dekil, suka marah-marah, masih ada, oke. suka menyudutkan wanita. Iya. Oke, lagi proporsional. Tapi juga dapat AdSense. Alhamdulillah, ya. Contoh doang. Gitu. Apa tuh kira-kira ilmu-ilmu public speaking yang bisa dipakai Nah, di situ? mungkin sesuai juga yang tadi Aisyah bilang di segmen pertama ya, bahwa kayak segala hal yang dilakukan dalam 3 bulan itu akan menjadi habit, ya kan? Dan habit yang diulang lagi itu akan menjadi skill gitu. Jadi itu adalah sebuah prinsip yang prinsip yang mulai sekarang akan saya terapkan, yaitu adalah berawal dari habit dan berujung jadi hebat gitu mas gua kan kayak itu yang satu.
Boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Rangkuti. Makasih Aisyah udah mengundang ke sini juga. Iya, Ya kan, happy thank you banget loh. loh. Seneng banget ya. Oke, jangan kemana-mana Jakarta, kita bakal lanjut lagi abis yang satu ini. Nah, begitulah. Lebih nyaman kan? Kayak udah temen lama. Makanya ketika lagi ada bintang tamu, pastiin off air, ngobrol dulu, tanya aja dari mana, apa Basa-basi kabar, dulu ya. basa-basi, dan jangan pernah posisiin dia itu di atas kita. Gitu. Oke. Karena mereka tuh main ke rumah kita. Ibaratnya ini yang punya rumah. Iya. Santai aja mau Syahrini, mau siapa, bawa seolah-olah kita udah temenan lama, karena pendengar nggak mau dengar kekakuan itu. Betul. Mereka pasti pengen dengerin orang lagi ngobrol yang udah kenal lama. Gimana caranya kenal lama dalam waktu singkat? Yaitu apa kabar, di mana, lagi apa, tadi Oke. sama siapa, Basa-basi dulu ya. basa-basi gitu. Paham Mas Dekil belakang? Dapat? Ini bercanda ya? Iya, Jadi lo serius. Nama lo siapa bro? Apa bang? Rehan juga bukan? Sama bang. Apa? Nama gua Franklin. 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 Panggilan lo Frank bukan? Iya. Iya, Frank dia panggilan. Frank, keren. Pace, mantap, Pace. Oke, paling itu sih kalau dari kita soal praktek speaking. Daud mau nambahin? Oh enggak, tadi mungkin cukup segitu aja dan kayaknya beberapa dari kalian kayaknya sudah terlatih dari 3 orang yang coba tadi kan, jadi tinggal diteruskan aja lah perjuangan kalian. Gitu, itu untuk prakteknya. Sama siaran ya praktekin itu aja. Kita harus. Dede mau nanya Dede saya. Dede tadi mau nanya-nanya juga. Iya. Oke, ada lagi? Aman ya? Aman ya, sudah semua pertanyaan sudah Sudah ya? terjawab ya Aisyah. Yes. Terima kasih banyak kalau gitu. Kita juga sekalian pamit, udah selesai Pak interviewnya kita. Ya, berdiri oke. lagi. Terima kasih banyak. ITL Trisakti ITL ya. Trisakti. Terima kasih udah ngundang. Jadi, saya. Thank you, jadi terima kasih. Semoga kita bisa hadir lagi di acara-acara ITL Trisakti berikutnya. Yes. Saya Sarang Putih pamit. Saya Shalti pamit, sampai jumpa.